بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarh Kitab Tauhid ta'lif Fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah nusyrah atau masalah tatayyur. Barakallahu fikum. Masuk kepada riwayat selanjutnya. Walahuma, yaitu Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit yang menular, wala tiyarah, dan tidak ada tatayyur. Wa ya'jibuni al-fa'lu, dan yang buat aku takjub adalah al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Qalu wa mal fa'lu, kata para sahabat, apa itu al-fa'lu? Qal al-kalimatu thayyibah, yaitu ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Jadi kalau ada orang sakit itu, atau ucapan yang bagus, ucapan yang baik, ya, berikan motivasi, doa. Nah, itu namanya al-fa'lu, supaya orang optimis, ya, supaya orang itu optimis. Jadi kalau misalkan ada orang sakit, misalkan ya si Aulia sakit, bilang insyaallah sembuh, insyaallah cepat sembuh, ya. Jangan malah sebaliknya, ya Ahmad, kalau si Aulia sakit, ya, jangan antum bilang, waduh masih lama ini sembuhnya, ini parah, ya, nambah pikiran. Taib. Al-fa'lu mahmuzun fima yusirru wa yasu'u bi khilafi tiyarati. Nah, al-fa'lu mahmuz, ada hamzahnya, ya, maksudnya mahmuz itu fi ma yusirru, terhadap perkara yang memberikan kegembiraan, atau yasu'u, memberikan keburukan, bi khilafi tiyarah, berbeda dengan tiarah, fala takunu illa fi ma yasu'u, maka tidak akan terjadi kecuali terhadap perkara-perkara yang buruk saja. Itu bedanya, ya. Kalau tiarah terhadap perkara yang buruk, tapi kalau misalkan al-fa'lu perkara yang baik. Al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik, ka'ayyakuna rajul maridan, seperti seorang mengatakan, seperti seorang yang sakit, fayasma'u man yaqul, kemudian dia mendengar orang yang mengatakan ya salim, wahai orang yang sehat, wahai orang yang selamat. Nah, ini namanya motivasi, ya. Jadi orang sakit apa? Bilang insyaallah cepat sembuh, ya. Insyaallah enggak parah. Fayu'ammilul bur'a min maradihi, sehingga dia pun memberikan motivasi untuk sembuh dari penyakitnya. Munasabatu dzikril hadis fil bab, kecocokan, ya, penyebutan hadis ini dalam bab adalah anna fihi bayana anna al-fa'la laysa min at-tiyarati al-manhi anha, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa namanya fa'al itu tidak termasuk dari tiyarah yang dilarang, bukan termasuk dari tiyarah yang dilarang. Dia cuma memberikan optimis, motivasi, ya, supaya orang gembira. Nah, ini biasanya apa? Kerjaannya dokter, suster. Jadi kalau ada dokter, suster justru malah nakut-nakutin, nah ini, ya, suruh belajar lagi. Mana ada orang sakit ditakut-takutin, ya, tambah pikirannya, nambah sakit, bukannya sembuh. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula anal fa'la laisa minat tiyaratil manhi anha. Yang pertama, bahwasanya yang namanya fa'al itu bukan termasuk tiarah yang dilarang. As-saniyah tafsirul fa'li, tentang penjelasan al-fa'al, ya, bahwa al-fa'al itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang bagus, yang diucapkan dalam rangka memotivasi supaya orang optimis. Ats-tsalisah masyru'iyyatu husni dzanni billah. Nah, disyariatkannya apa? Berhusnudzon terhadap Allah Ta'ala, ya. Wa nahyu an su'idzanni bih, dan larangan dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai sangkaan hambaku.
Kalau dia menyangka sesuatu yang buruk, demikianlah yang akan terjadi, dan sebaliknya. Al-farqu bainal fa'li wat tiyarati, perbedaan antara al-fa'l dan tiyarah. Al-ula, al-fa'lu yakunu fima yasurru. Fa'al itu terjadi terhadap apa yang menyenangkan, ya. Itu bedanya. Kalau misalkan tiyarah terjadi untuk perkara-perkara yang membuat, ya, pesimis. Ats-tsaniyah al-fa'lu fihi husnu dhannin billah. Kalau fa'al itu terdapat husnudzon terhadap Allah Ta'ala, ya. Kebalikannya, kalau tiara, ya, suudzon. Wal 'abdu ma'murun an yuhsina dhanna billah. Sedangkan seorang hamba itu diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. As-salisat tiaratu la takunu illa fi ma yasu'u. Tiara itu tidak akan terjadi kecuali kepada perkara yang membuat pesimis, dan sebaliknya al-fa'lu terhadap perkara yang optimis. Arabi'at tiaratu fiha su'udhannin billah. Tiara itu terdapat berburuk sangka kepada Allah, wal 'abdu manhiyun an su'idhanni billah. Sedangkan seorang hamba itu dilarang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Faham ya al-fa'al, ya? Jadi kalau orang sakit, kena musibah dan seterusnya, antum apa? Hibur dengan perkara-perkara, dengan ucapan-ucapan yang baik yang sekiranya apa? Membuat dia optimis, ya, membuat dia optimis, dan jangan sebaliknya. Taib. Wali Abi Daud bisanadin sahihin an Urwah bin Amir, dan milik Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir, qala dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan tiarah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Rasul, ahsanuhal fa'lu. Yang paling baik dari tiarah adalah al-fa'l. Jadi seakan-akan al-fa'l ini termasuk dari tiarah, jenisnya tiarah. Wala taruddu musliman, dan tidak menolak seorang muslim, tidak membantah seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, kalau misalkan ada seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, fal yaqul, hendaknya dia katakan apa? Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa ant. Tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan juga kekuatan kecuali denganmu. Nah, kita bahas di sini. Jadi seakan-akan riwayat ini menjelaskan bahwa al-fa'al itu termasuk dari tiarah. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadapannya masalah tiarah, kata beliau yang paling bagus di antara tiarah adalah al-fa'al. Nah, ini yang akan kita jelaskan di sini. Kemudian tarjamatu Urwah. Urwah huwa Urwah bin Amirin al-Qurashi. Urwah bin Amir al-Qurashi, ya, keturunan Quraisy. Wa qila al-Juhani, ada yang mengatakan al-Juhani al-Makki, orang Mekah. Dzakarahu Ibnu Hibban fi Siqat, disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam, ya, as-Siqat, ya, perawi-perawi yang siqah. Jadi Urwah ini termasuk perawi yang siqah. Wala taruddu musliman bi khilafil kafir fa innaha tarudduhu an qasdihi. Nah, berbeda dengan orang kafir, maka, ya, al-fa'l atarudduhu akan menolak dia dari tujuannya. Akan menolak dia dari tujuannya. Ya. Baik. La yati bil hasanat ila akhir ay wala ta'ti tiyaratu bil hasanat. Maksudnya apa? Tiarah, sangkaan-sangkaan akan terjadinya suatu perkara itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, contoh misalkan, ya, kalau antum begini nanti tidak akan terjadi begini. Itu namanya tatayyur, tiarah, ya. Itu tidak ada manfaatnya untuk kebaikan. Contoh misalkan ada orang, ya, kalau dilengkain kucing nanti bakal kecelakaan. Ya. Paham di sini? Artinya apa? Kalau ada orang dilengkai kucing, misalkan kalau orang naik motor, ya, ada kucing lewat, harus dia pulang lagi, nggak boleh safar pada hari itu. Ini namanya tatayyur. Ya. Kalau di safar nanti kecelakaan. Nah, ini tatayyur yang demikian itu tidak ada pengaruhnya mendatangkan kebaikan atau keburukan. Antum safar aja, ya. Kecelakaan enggak kecelakaan itu urusan Allah, takdir Allah. Enggak ada hubungannya dengan kucing lewat. Baik. Wala tadfa'u sayyi'at, tidak bisa mencegah keburukan. Nah, tadi, ya. Ya, tidak bisa mencegah keburukan.
Wala haula al-haul at-tahawul wal intiqal min halin ila hal. La haula itu maknanya at-tahawul wal intiqal, pindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Wala quwwah ala dzalik, ya, tidak ada kekuatan yang memindahkan atas hal tersebut, tidak ada kecuali Allah taala. Illa bik wahdak, kecuali hanya dengan engkau ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Yang tadinya baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, itu Allah, takdir Allah. Ya, yang tadinya selamat, sehat jadi sakit, itu adalah takdir Allah taala. Berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global untuk hadis ini, yadhkuru rawi anna at-tiyarata dzukirat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi menyebutkan, menceritakan bahwasanya at-tiyarah pernah disebutkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyubayyina lin-nasi hukmaha, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia hukum tiara, wa ma yu'malu hiyalah, dan apa yang dilakukan di hadapan beliau atau di hadapan tiara. Fa abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyarata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan, mengatakan tidak, tiara itu batil. Wa akhbara anna al-fa'la minha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan al-fa'al termasuk dari tiara. Nah, dengan kalimat ahsanuhal fa'lu walakinnahu khairun minha, hanya saja al-fa'al lebih baik dibandingkan tiara, yang paling baik dibandingkan tiara yang lain. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tiarata la taruddu musliman an qasdihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tiara itu tidak akan menolak suatu muslim dari tujuannya, tidak bisa mencegah suatu muslim dari tujuannya. Ya, kalau dia misalkan pengen seperti ini, ya, contoh misalkan ada seorang muslim cita-citanya seperti ini, tidak tercapai, dia mengatakan, oh mungkin gara-gara burung tersebut nemplok di rumah saya. Nah itu enggak ada urusannya, enggak ada urusannya. Li imanihi, karena keimanannya, annahu la dara wa la nafi'a illallah, bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah taala. Ya, itu seorang muslim beriman dia, ya. Dia beriman, enggak ada tatuyur, enggak ada. Ya. Mau 1000 burung hantu neplok di rumahnya, enggak ada yang mati insyaallah. Ya. Kecuali dengan izin Allah. Ya. Paham di sini? Kan orang meyakini kalau ada burung hantu nemplok di rumahnya nanti ada yang mati di antara keluarganya dan seterusnya. Mau kucing, ya, 1000 kucing lewat dia lagi naik motor, gak bakal kecelakaan kalau memang Allah tidak menakdirkan. Paham di sini ya? Wa inna ma taruddul musyrika alladhi yataqiduha, hanyalah menolak orang-orang musyrik yang ya'taqiduha, yang mereka yakini. Summa arsyada ilal ilaj alladhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada al-ilaj, obat, ya, alladhi tadfa'u bihi tiyaratu, atau tudfa'u, yang dibantah dengannya tiara. Wa huwa hadzal du'a al-mutadamminu, yaitu doa yang mengandung ta'alluqil qalbi billahi wahdah, yaitu bergantungnya hati terhadap dengan Allah taala semata. Fi jalfi naf'i, dalam mendatangkan manfaat, wa daf'i durri, dan juga menolak mudarat. Wa tabarri minal hauli wala quwwati illa billah, dan juga berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah taala. Kita itu enggak punya kekuatan dan daya kecuali dengan bantuan Allah taala. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi batalat tiyarati, bahwa di dalam bab ini terdapat pembatalan tiara, wa bayana ma tudfa'u bihi, dan juga menjelaskan apa yang tertolak tiara dengannya, wastisnaul fa'li minha, dan diperkecualikan al-fa'al dari tiara, ya, karena ini tidak ada unsur kesyirikannya, tidak ada unsur, ya, mengklaim hal gaib, itu hanya memberikan optimis saja, menghibur. Ma istafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, ibtalut tiyarati, membatalkan tiara, wa bayanu ma tudfa'u bihi minad du'a wa dzikri, dan menjelaskan apa yang tertolak dengannya tiara berupa doa dan zikir. Jadi yang bisa menolak tiara apa? Doa dan zikir, ya. Kalau lagi ragu terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, doa, zikir.
Asaniyah anna ma yaqau fil qalbi min at-tirati la yadurru bal yudhibuhu Allah bitawakkul. Bahwasanya sesuatu yang terjatuh pada hati itu berupa tiara itu tidak memudaratkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keyakinan tersebut, ya, kecurigaan tersebut dengan apa? Dengan cara bertawakal kepadanya. Ya. Jadi apa? Obat dari tiara adalah tawakal. Enggak usah takut, ya enggak? Ya. Antum kalau ngelewatin terowongan Casablanca kan, dulu kan gitu. Ya, enggak usah antum kelakson, enggak apa-apa. Ya, tawakal kepada Allah. Enggak usah kelakson 3 kali. Ya. Kalau lewat jembatan Ampera misalkan, ya, enggak usah antum kelakson 3 kali contoh misalkan. Kan orang meyakini misalkan ya, meyakini bahwasanya kalau enggak kelakson 3 kali nanti kecelakaan. Nah, enggak usah, antum tawakal kepada Allah taala. Itu namanya tiara, ya. Itu keyakinan disebut dengan at-tiara. As-salis anal fa'la min at-tiyarati wa huwa khairuha. Ya, yang ketiga bahwasanya fa'al, ya, itu termasuk dari tiara, tapi fa'al ini yang lebih baik darinya. Arabi'a wujubu tawakkuli 'ala Allah wa tabarri min al-hauli wal quwwati illa billah. Wajib bertawakal kepada Allah dan berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah taala, dengan Allah taala. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian wa an Ibnu Mas'udin marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu, ya. Kalau secara marfu berarti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tiyaratu syirkun, tiara itu syirik. Apa sisi kesyirikannya? Karena dia mengklaim perkara gaib, sedangkan perkara gaib adalah sifat Allah taala, ya. Dan tatkala dia mengakui perkara gaib, berarti apa? Dia menyebabkan sifat Allah pada dirinya. Terjatuhlah pada syirik asma was sifat. Wat tiaratu syirkun, tiara itu adalah syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah dari kami melainkan, ya. Walakin Allah yudhibu bitawakkul. Akan tetapi Allah akan menghilangkan adanya keyakinan tiara-tiara tadi, ya, kecemasan terhadap tiara dengan cara bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi kalau antum masih ada, ya barakallahu fikum, masih ada. Contoh misalkan ya, anak kecil nggak boleh digendong apa? Di atas kepala misalkan. Nanti gedenya jadi bandel, ya. Iya, kalau misalkan yang digendong si aulia, digendong bapaknya di atas kepala baru bandel. Iya, kalau bayi enggak, mana ngerti, si aulia baru udah gede, ya enggak? Ya. Itu keyakinan ya orang-orang dulu, khurafat, ya. Sama termasuk tiara. Ya. Bandel itu takdir dari Allah taala. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa sahahu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan. Wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, dan beliau jadikan akhirnya yang terakhir itu dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Taib at-tiyaratu syirkun lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Nah, ini juga sisi alasan kenapa tiara dikatakan syirik. Tiara itu syirik. Kenapa? Karena terdapat dalam tiara itu, ya, bergantung hatinya kepada selain Allah. Ya. Karena dia takut nih nanti kecelakaan gara-gara ada kucing lewat, ya, pas dia mau lewat ada kucing apa? Nyebrang. Takut kecelakaan misalkan. Nah, berarti dia bergantung kepada apa? Berarti kucing. Kucinglah yang menyebabkan atau yang membuat dia kecelakaan dan seterusnya. Beda cerita kalau misalkan antum naik motor ya kencang, kucing lewat, antum menghindar, nabrak tembok, nah itu beda. Ya. Wa ma minna illa fihi idmarun takdiru. Nah, di sini fihi idmar, ada yang disembunyikan dan takdirnya ada wa ma minna illa waqa fi qalbi syai'un minha. Wa ma minna, tidak ada dari kami melainkan akan terjatuh pada hatinya sedikit dari tiara. Nah, ini masih orang sudah ngaji, sudah ngerti, sudah kadang masih ada embel-embel tiara tadi. Gara-gara apa? Pelajaran dari dulu, ya. Karena gara apa? Asumsi. Dari dulu dikatakan begitu. Ya. Pan contohnya misalkan yang apa, yang terkenal lah tiara. Nah, contoh misalkan orang hamil, ya. Kemana-mana harus bawa sapu lidi. Contoh misalkan. Ya, apalagi misalkan apalagi contohnya tiara. Hah? Hah? Kenapa?
naruh gunting di bawah lemari. Supaya apa? Supaya nggak diganggu setan. Supaya nggak dicolong setan guntingnya. Supaya nggak ketahuan setan kalau guntingnya di situ. Apa yang lain misalkan? Apa? Kalung hitam. Kenapa? Oh, itu jimat itu. Itu jimat. Tiaroh itu meramal sesuatu dengan dia meramal sesuatu dengan suatu perkara, kejadian yang terlihat atau yang terdengar. Lagi. Nunjuk kuburan. Kenapa? Kualat. Nah, nunjuk kuburan kualat. Nah, nunjuk kuburan kualat misalkan. Nah, ini tiaroh itu. Apa lagi? Ada lagi nggak? Nunjuk pelangi kenapa? Turun bidadari. Tangannya bengkok. Wah, iya tiaroh boleh. Nunjuk pelangi, tangannya bengkok. Nah. Apa lagi? Oh, alisnya rapat. Kalau dia ke gunung takut hilang. Oh, gitu ya. Nah, itu banyak lah. Itu masing-masing daerah beda-beda. Ya, banyak. Itu namanya tatoyur. Sama halisnya rapat nanti jodohnya deket kan? Itu katanya. Kalau halisnya nyambung katanya nanti jodohnya deket, tetangga sendiri. Nah dulu tuh gitu permainannya. Halisnya deket yang sama tetangganya yang jadi jodohnya. Dulu gitu. Mainan dulu anak SD. Kata orang tua, kalau alisnya nyambung nanti jodohnya tetangga sendiri. Nah kita jodoh-jodohin, nah itu ya, jodoh nyantum nih, tetangga. Karena ada tetangga yang suka ini juga, Pak. Suka dipercandain, nah ini jodoh antum. Tatoyur. Toib. Nggak ada seperti itu ya. Itu khurafat. Yudhibu bitawakkul. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan tadi dengan cara tawakal. Ay atawakkul 'ala Allah fi jalbin naf'i wa daf'id dur. Yaitu bertawakal kepada Allah dalam mendatangkan kemanfaat dan juga mudarat. Yadhhabut tiyarata, yudhibut tiyarata. Sehingga apa? Hilanglah atau yudhibut tiyarata. Sehingga tawakal itu menghilangkan tiyarah. Akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, yang terakhir dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, wa huwa qauluhu wa ma minna ila akhir. Wa huwa shawab, dan ini yang benar. Li'annaha syirkun, dikarenakan tiara itu adalah syirik, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minasyirki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari yang namanya kesyirikan. Al-ma'na ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarrirul ikhbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan mengulang-ulang pengabaran ini, ya. Liyatakarrar madmunuhu fil qalbi, supaya apa? Supaya ya isi kandungan dari kabar tersebut itu melekat di dalam kulub hati, ya. Anna tiarata syirkun, bahwa tiara itu adalah syirik. Makanya diulang Nabi, tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Nah, itu maksudnya. Lima fiha min ta'alluqil qalbi, dikarenakan pada tiara itu terdapat apa? Bergantungnya hati ala ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala, wa su'idhanni bih, dan juga bersuudzon kepada Allah. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annahu yadullu ala anna tiyarata syirkun, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan tiarah itu syirik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Al-ula, yang pertama, anna tiyarata syirkun, at-tatayyur atau tiarah syirik. Yang pertama karena mengklaim perkara gaib, yang kedua dikarenakan dia bergantung kepada selain Allah. Li'anna fiha ta'alluqil qalba bi ghairillah, dikarenakan di padanya ta'alluqa, terdapat ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Atsaniya masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmah. Nah, disyariatkan ya, mengulang penyampaian masalah-masalah yang penting, disyariatkan. Ya. Disyariatkan litahfadha wa tastaqirra fil qulub. Lituhfadha,
agar apa? Agar terhafal, agar tertanam di dalam hati-hati. Ya, diulangi, nggak ada masalah. Jadi kadangkala butuh kita ya, masalah itu, suatu masalah itu kita ulangi lagi pembahasan, supaya apa? Supaya mungkin. Asalisa yang ketiga, annallaha yudhibut tiyarata bitawakkuli alaih, bahwa Allah Ta'ala menghilangkan tiara dengan cara bertawakal kepadanya. Fala tadurru man wajada fi nafsi syai'an minha, maka tidak akan memudaratkan orang yang mendapati dalam dirinya sesuatu sedikit dari tiara, tidak akan mudarat. Kenapa? Karena dia tidak akan menghiraukan, ya, dianggap sepele. Summa tawakkala 'ala Allah wa lam yaltafit ilaiha, kemudian dia bertawakal kepada Allah dan tidak menoleh kepada tiara sedikit pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.